Situ sehat. Situ oke. Kau yang masuk ke rumah kita, kau juga yang bikin deadline. Kau, aku mau di rumah ini. Kau yang punya rumah mau tinggal di sini sama aku atau kau keluar? Gila lu ya. Gila kali. Ada begitu zaman sekarang ya. Doakan yang terbaik buat Insanul. Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia. Nanti bagaimana dia bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Itu yang terpenting. Bang, tadi abang bilang bagaimana dia bisa hidup kembali dengan istri sahnya, berarti dia akan meninggalkan Inara, Bang. Tapi syaratnya selesai dengan ini itu seperti yang apa? ya ini menjadi pilihan buat Insanul. Dia pasti akan melakukan satu tindakan yang dimana harus memilih. Bang, tadi abang bilang semoga dia bisa kembali dengan istri sahnya, berarti ada kemungkinan Insanul akan melepaskan Inara. Ada kemungkinan. Jadi ya rekan-rekan, oke? Insanul gimana? Kalian di sini ada nggak pendukung istri sah? Geram kali aku kak. Bisa kita bersatu padu, mama-mama IPA, mama-mama STM, mama-mama IPS. Bisa nggak kak? Apalagi mama-mama yang di Medan sana yang biasa ngangkut-ngangkut pot bunga orang kalau lagi ada demo. Minta tolong aku kak kali ini kak. Biar kita demo ya si Nara itu kak. Pendukung istri sah dulu tolong maju, tolong kalian komen. Biar KPI boikot dia. Muak. Bersera kali, berselema kali. Baru ini ku tengok. Ada perempuan ya yang merusak rumah tangga orang. Tapi ngotot. Pengen jumpa. Pengen kali dijadikan nomor 1 kayaknya. Aku sebenarnya sama keluarga besar dia nggak ada masalah sih, masih kontak kan. Cuman sama yang sedang berkuar-kuar aja itu nggak tahu kenapa. Mbak yakin sama keluarga besarnya nggak ada masalah apa-apa? Terus yang Mbak maksud yang berkuar-kuar ini siapa? Istrinya gitu. Sadar Mbaknya juga pernah di posisi istrinya ini. Jangan bangga ya menjandakan istri orang jadi janda. Mbak juga jadi janda. Jadi udahlah Mbak, ya ampun bangga gitu ya sama keluarga besar yang gak ada apa-apa, tapi sama yang ono gitu ya, istrinya gitu. Sadar Mbak gitu. Ya ampun hijab besar-besar tapi omongannya itu loh menyakitkan hati istrinya Mbak. Heran lah sama Mbak Inara ini. Syarat perdamaian mungkin ada yang disampaikan dari Mawar. Syarat-syarat. Mungkin Bang Insan boleh jawab sedikit. Iya. Nggak apa-apa, jawab aja. Insanul. Ada dua. Yang pertama meminta maaf kepada keluarga. Yang kedua bukti bahwasanya sudah Siap melakukan itu berarti Bang Insanul. Jadi lebih pilih Mawa atau Inara sih Bang? Ini Bang mungkin Bang. nggak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Bang, dan kalau misalkan sudah meminta maaf secara umum Bang kepada Mawar, sudah meminta maaf, sudah menjalankan syarat-syaratnya, apakah laporan itu harapannya tetap dicabut atau bagaimana Bang? Kita doakan aja yang terbaik. Kalau misalkan mediasi nggak terwujud, siapa San buat lagi San, proses hukum San? Ya kalau namanya mediasi tidak terwujud, proses hukum masih berlanjut, tentunya tetap harus dihadapi ya. Tetap harus dihadapi. Saya ke Mawar juga lagi umroh ya sama anak. Kemarin ada komunikasi yang Sekedar mengetahui aja sih. Sekedar mengetahui. Insan Mawar kan yakin banget nih mau. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Contoh kesombongan dia. Tidak berhati-hati dalam berbicara. Malah nyalahin tunggu. Nih, menyalahkan istri sah. Terus minta RJ, setelah bikin podcast begini minta RJ. Aku mau nge-reach dia sempat ngeblok aku. Nih, lihat. Aku nggak punya nomornya CM, aku mau nge-reach dia sempat ngeblok aku. Iya karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomongnya sebenarnya, lihat kan nge-DM juga kayak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari
partisipan lah. Aduh, masa keluarga dibilang partisipan? Ya Allah, Inaroh, gimana kamu, no? Inaroh, partisipan, keluarga itu bagian dari kita, bukan partisipan, ya Allah. Karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, aku kasihnya ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya nyelesain ini bertiga, ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Bukan rame orang, itu keluarga, Inaroh, keluarga itu. Gimana posisi aku coba aku? Posisi kamu itu masuk ke nyempil ke keluarga orang, ke rumah tangga orang, posisi kamu. Mamski jelasin lagi di sini ya. Mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi sampai hari ini loh, sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh, aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Loh, aku juga merasa menyesal, aku juga merasa salah, aku juga mau minta maaf. Loh, tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. bukan, kan dia diminta untuk datang ke keluarga besar itu si laki-lakinya. Laki-lakinya nggak mau, maunya ngajak ketemuan dua-duaan doang, bertiga-tigaan doang, guys. Padahal Mawar minta tolong, ini udah secara keluarga besar. Ya pasti mereka takut lah nih. Pasti rasanya bikin bener-bener nggak berani lah, makanya begitu kan. Mawar pinter, Mawar, bagus Mawar. Kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi ya, harusnya kan duduk bertiga. Enggak dong, cari solusi harus ke keluarga besar, bukan duduk bertiga. Cari solusi bukan duduk bertiga itu nanti kamu 2 lawan 1 itu. Ya, 2 lawan 1. Nggak ada duduk bertiga. Nikahnya juga waktu ijab kabul kan semua keluarga turun semua. Keluarga besar turun semua. Bapak, ibu, kakak, adik, sepupu, uwa, om, tante. Nggak ada itu solusi kok bertiga. Ini soal pernikahan loh, bukan soal main-main ya. Bukan soal bisnis. Kalau bisnis boleh cuma bertiga. Tapi kalau soal membuat kehidupan bersama dengan orang lain itu keluarga ikut, apalagi dalam suatu pernikahan itu keluarga ikut. Salah kau. Harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai. Ya sama lah, lu dulu juga sama. Dulu kan lu juga begituin si Virgon. Profil aku di-visit 20 juta orang. Ya biasa itu, kalau orang lagi viral pastinya di visit sama banyak orang. Makanya jangan bikin berita kalau nggak mau di-visit orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget. Nah, Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku. kenapa lu kaget? Lu kan udah DM-an sama dia. Ngapain lu kaget? Lu udah DM-an sama si Mawa. Nggak usah kaget-kaget lagi dong. Orang udah DM-an, alah gimana sih? Aku kaget, apalagi dengan respon dia. Duh, kok respon dia lu kaget? Dia yang kaget, ada lu. Lu kebalik lu. Bukan lu yang kaget sama si Mawa yang kaget ada lu tiba-tiba. Kok kaget sama responnya istri sah? Gak usah kaget lah, udah harus tahu apa resikonya. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong. Gue nggak percaya. Gue lebih percaya istri sah. Jangan bilang dipotong lah. Kau aja nggak bisa kasih tahu kami kok tanggal berapa kau nikah, yang bener apa enggak. Buktinya kau dibagi-bagi ambyar waktu yang bulan 11, bulan November kau bilang belum nikah. Terus sekarang di depan kau Densu kau bilang udah. Tanggalnya pun kau nggak tahu. Belasan Agustus. Iya, Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di blok. Aku masih ada. Gak ada. Mawa bilang sama gue, nggak pernah dia blok elu. Dia juga Mawa udah posting, nggak ada Mawa blok elu. Nggak ada. Dan gue percaya cewek soleha. Gue percaya perempuan yang soleha yang pakai cadar. Ya, yang nggak pernah ada kasus perselingkuhan. Gue percaya wanita yang di rumah jaga anaknya, jaga suaminya, jaga aurat bawah udelnya dia. Gue lebih percaya omongan dia ya. Akhirnya 2 istri berantem ya. Ini kita sempat baik-baik aja, dia sempat follow aku. Dia sempat minta follow back. Aku follow. Nah, aku malah di blok. Coba. Nggak ada. Mana buktinya? Nggak ada. Mawa nggak pernah blok elu. Iya, ya itulah dia. Karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama Siapa? Emang kamu siap untuk berbagi kesedihan, berbagi duka, berbagi luka, apa segala macam ada, Chat? Berarti ada sempat. Ya itu mungkin usahanya Mawa.
usahanya Mawa sebagai istri sah, diajak ngomong baik-baik, dipikir kau juga punya perasaan karena kau kan pernah menjadi istri sah dulu, yang mana suami kau ada perempuan lain. Makanya berbicara seperti itu. Ternyata kau persisten banget kau. Aku ada sempat ngobrol baik-baik. Tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya? Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu, either aku ke sana ya, ke Medan, atau kami yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik, keluarga aku nggak tahu. Nah, berarti kan kau tahu kan udah punya istri, kenapa kau gas? Kan kau tahu itu laki-laki punya istri, kenapa kau gas? Kan aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin kau orang luar kau nggak tahu apa-apa. Kau kan bisnis sama lakinya. Kau udah berapa kali ketemu sama lakinya di Jakarta? Bukan orang luar kau. Kau adalah kolega bisnis, partner bisnis, bukan orang luar ya. Tapi kau masuk mau memposisikan diri sebagai istri yang benar-benar aja. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat di-block aku. Iya, karena kan dia juga kaget. Aku juga mau Apalah ini. Bentar guys, kita lanjutin lagi. Coba tap-tap layar yang kencang. Aku sebenarnya sama keluarga besar dia nggak ada masalah sih, masih kontak kan. Cuman sama yang sedang berkoar-koar aja itu nggak tahu kenapa. Mbak yakin sama keluarga besarnya nggak ada masalah apa-apa? Terus yang Mbak maksud yang berkoar-koar ini siapa? Istrinya gitu. Sadar Mbaknya juga pernah di posisi istrinya ini. Jangan bangga ya menjandakan istri orang jadi janda. Mbak juga jadi janda. Jadi udahlah Mbak, ya ampun, bangga gitu ya sama keluarga besar yang gak ada apa-apa, tapi sama yang ono gitu ya, istrinya gitu. Sadar Mbak gitu, ya ampun, hijab besar-besar tapi omongannya itu loh menyakitkan hati istrinya Mbak. Heran lah sama Mbak Inara ini. Kalian di sini ada nggak pendukung istri sah? Geram kali aku Kak, bisa kita bersatu padu, mama-mama IPA, mama-mama STM, mama-mama IPS, bisa nggak Kak? Apalagi mama-mama yang di Medan sana yang biasa ngangkut-ngangkut pot bunga orang kalau lagi ada demo. Minta tolong aku Kak kali ini Kak. Biar kita demo ya si Nara itu Kak. Pendukung istri sah dulu tolong maju, tolong kalian komen. Biar KPI boikot dia. Muak. Bersera kali, berselema kali. Baru ini ku tengok. Ada perempuan ya yang merusak rumah tangga orang. Tapi ngotot. Pengen jumpa. Pengen kali dijadikan nomor 1 kayaknya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan kuasa hukum Insanul Fahmi Tommy Tri Yunanto mengungkap kemungkinan kliennya siap melepaskan status pernikahan sirinya dengan Inara Rusli dan memilih untuk kembali rujuk dengan istrinya Wardatina Mawa. Mari kita doakan untuk yang terbaik buat klien kami. Tentu kami mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa, kata Tommy di Polda Metro Jaya Rabu 21 Januari 2026. Tommy menyebut kliennya kemungkinan besar akan melepas status pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Ada kemungkinan seperti itu Insanul siap melepas status pernikahan siri dengan Inara Rusli, ujar Tommy. Ia mengatakan pemanggilan Insanul Fahmi kali ini terkait pelaporan yang dilayangkan Inara Rusli. Namun dalam proses pemeriksaan tersebut lebih ke arah perdamaian. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik lebih ke arah perdamaian, lebih mempertegas soal perdamaian. Tadi di dalam klien kami dipertanyakan soal 5 pertanyaan yang mengerucut ke arah sana, ujarnya. Artinya sudah dinyatakan damai secara hukum karena proses BAP. Ini merupakan bagian penting dalam acara pemeriksaan imbuhnya. Sebelumnya selebgram Inara Rusli menarik laporan terhadap Insanul Fahmi dalam kasus dugaan penipuan. Inara mengaku telah berdamai dan menyatakan kesiapannya untuk kembali patuh kepada Insanul sebagai suaminya. Padahal Insanul diketahui masih tercatat memiliki pernikahan sah dengan Wardatina Mawa. Situasi tersebut turut menyeret perhatian publik, terlebih setelah Mawa menuliskan pesan reflektif menjelang pergantian tahun. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.